Baik, selamat siang. Nama saya Jemli Wang Atama, NPM 1905-222-010-145. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan substruktur pondasi dengan studi kasus pembangunan gedung MES Kejaksaan Tinggi Bali. Yang pertama ada gambaran umum proyek. Gambaran umum proyek terdiri dari nama kegiatan, yaitu pembangunan gedung MES Kejaksaan Tinggi Bali. Lokasi kegiatan sendiri berada di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Kepungdung, Desa Padang Simbian Kajar, Kota Denpasar, dengan nilai kontraknya 3.192.472,93 rupiah, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 170 hari, dimulai dari tanggal 26 Juni sampai 12 Desember 2020. Untuk kelengkapan data yang digunakan yaitu pertama ada data rencana anggaran biaya, yang kedua ada data gambar kerja, yang ketiga ada time schedule, dan keempat adalah rencana kerja dan syarat atau RKS. Berikut kerangka analisis yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas ini, yaitu yang pertama mulai itu dimulai dengan pengumpulan data, yaitu berupa RAP, gambar kerja, time schedule, dan RKS. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu pada data rencana anggaran biaya dilakukan analisis untuk menentukan biaya rencana kegiatan, uraian kegiatan, volume rencana kegiatan, dan koefisien analisis. Sedangkan untuk gambar nanti digunakan pada saat pembuatan metode pelaksanaan. Untuk time schedule dianalisis untuk menentukan durasi rencana kegiatan. Untuk data RKS, yang pertama yaitu menentukan lingkup pekerjaan, dua syarat-syarat umum, yang ketiga yaitu syarat-syarat teknis. Setelah dilakukan analisis, dilanjutkan dengan pembahasan, yaitu yang pertama menyusun tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu terdiri dari uraian kegiatan dan setiap tahapan dari uraian kegiatan tersebut. Setelah tahapan kegiatan disusun, langkah selanjutnya yaitu menyusun RKS sesuai dengan berdasarkan tahapan kegiatan tersebut. Setelah menyusun RKS, langkah selanjutnya menghitung jenis dan volume sumber daya kegiatan. Setelah menghitung jenis dan volume sumber daya kegiatan, langkah selanjutnya menghitung durasi pelaksanaan kegiatan. Setelah itu menghitung kebutuhan sumber daya kegiatan. Setelah itu menghitung biaya pelaksanaan kegiatan. Setelah itu menganalisis penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Dari hasil analisis itu didapatkan hasil, yaitu berupa rekapitulasi hasil analisis, implementasi hasil, kesimpulan, dan selesai. Kita masuk pada analisis dan pembahasan, yaitu pertama tentukan uraian dan tahapan kegiatan, yaitu pertama pada pekerjaan bore pile. Untuk uraian kegiatannya sendiri yaitu ada pekerjaan persiapan dengan tahapannya, yaitu persiapan gambar kerja, persiapan lokasi dan pengukuran lokasi, yang ketiga itu persiapan peralatan. Kedua, untuk uraian pekerjaan pengeboran, untuk tahapannya terdiri dari memasang alat bor dan proses pengeboran. Ketiga itu pembesian, tahapan kegiatan terdiri dari pengukuran dan pemotongan besi terhadap perakitan besi. Yang keempat itu pekerjaan pengecoran, terdiri dari tahapannya itu persiapan alat cor. Yang kedua yaitu pengecoran fondasi bore pile. Yang ketiga finishing, tahapan kegiatannya yaitu pembersihan kembali lokasi pekerjaan. Untuk yang kedua, untuk pekerjaan pile cap, untuk uraian pekerjaannya terdiri dari pekerjaan persiapan, yaitu persiapan gambar, pembersihan lokasi dan pengukuran, persiapan ketiga persiapan peralatan. Yang kedua itu pekerjaan galian pile cap, terdiri dari pekerjaan galian tanah pile cap,
sedalam 2 meter. Yang kedua, urutan tanah kembali. Ketika pekerjaan rabat terdiri dari urugan pasir di bawah lantai kerja. Yang kedua itu pengecoran rabat. Keempat, pekerjaan bagesting terdiri dari pemasangan bagesting batako. Yang kelima, pekerjaan pembersihan terdiri dari pengukuran dan pemotongan besi, perakitan besi pile cap, dan perakitan besi kolom. Yang keenam yaitu pekerjaan pengecoran yang terdiri dari persiapan alat cor dan pengecoran pile cap. Yang ketujuh, pekerjaan finishing yang untuk tahapannya yaitu pembersihan kembali lokasi. Yang kedua yaitu analisis durasi dan produktivitas kegiatan. Untuk yang pertama yaitu pekerjaan pile cap. Untuk persamaan yang digunakan yaitu untuk mencari durasi pekerjaan yaitu sigma atau jumlah dari koefisien dikali dengan volume pekerjaan lalu dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Untuk jumlah tenaga kerja itu sendiri yaitu masih untuk sementara masih diestimasi sendiri. Untuk menghitung produktivitas menggunakan persamaan yaitu volume pekerjaan dibagi dengan jumlah tenaga kerja kali durasi pekerjaan. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk durasi pekerjaan pada pekerjaan pembersihan lokasi dan pengukuran itu 5 hari dengan produktivitas 3,7595. Untuk pekerjaan penguburan dapat 25 hari dengan produktivitas 1,0508 per hari. Untuk pekerjaan pengukuran dan pemotongan besi durasi pekerjaannya itu 5 hari dan produktivitasnya yaitu 64,415 orang per hari. Untuk pekerjaan perakitan besi yaitu 6 hari dan produktivitasnya 64,415 orang per hari. Untuk pekerjaan pengecoran sendiri yaitu durasinya 5 hari dengan produktivitas 0,5723 orang per hari. Untuk pekerjaan finishing durasi pekerjaannya itu 5 hari dengan produktivitas 8,733 orang per hari. Untuk pekerjaan pile cap sendiri masih dengan menggunakan persamaan yang sama. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana untuk pekerjaan persiapan mempunyai durasi 5 hari dengan produktivitas 3,759 orang per hari. Untuk pekerjaan galian tanah 4 hari dengan produktivitas 0,995. Untuk urugan tanah kembali jumlah durasinya 4 hari bekerja untuk produktivitasnya 1,539 orang per hari. Untuk pekerjaan rabat urugan pasir di bawah lantai kerja durasinya didapat 1 hari kerja dengan produktivitas 0,243. Untuk pengecoran rabat dapat 1 hari dengan produktivitas 0,14162 orang per hari. Untuk pekerjaan bagesting batako 3 hari kerja dengan produktivitas 2,16. Untuk kerjaan pembersihan atau pengukuran dan pemotongan besi durasinya 2 hari dengan produktivitas 41,687 orang per hari. Untuk perakitan besi durasinya 2 hari dengan produktivitas 41,687 orang per hari. Untuk pekerjaan perakitan besi kolom durasinya 3 hari dengan produktivitas 46,77975 orang per hari. Untuk pekerjaan pengecoran yaitu pengecoran didapat durasinya 2 hari dengan produktivitas 0,4625 orang per hari. Untuk pekerjaan finishing dapat durasinya 5 hari dengan produktivitas 8,733 orang per hari. Yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang pertama pada pekerjaan pile cap, untuk persamaan yang digunakan yaitu untuk total tenaga kerja itu koefisien
tenaga kerja kali volume pekerja. Untuk jumlah tenaga kerja per hari, yaitu dengan persamaan total bahan dibagi durasi rencana. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut, dimana untuk material kayu balok 5/7 didapat total penggunaannya 0,23 meter kubik. Untuk paku 2-3 cm total penggunaannya 0,38 kg. Untuk kayu papan 2/20 kayu kruing total penggunaannya 0,13 meter kubik. Untuk beton FC24 total penggunaannya 3,01 meter kubik. Untuk baja tulangan total penggunaannya 421,20 kg. Untuk casing itu sendiri yaitu 421,20 kg. Untuk casing 38,17 meter persegi. Untuk baja tulangan polos BJTD 40 total penggunaannya yaitu 743,99 kg. Untuk penggunaan kawat beton total penggunaannya 10,67 kg. Untuk semen total penggunaannya itu 880,13 kg. Untuk pasir beton menggunakan total penggunaannya yaitu 1586,08 kg. Untuk kerikil maksimum 3 mm total penggunaannya yaitu 2381,39 kg. Untuk penggunaan air yaitu 492,78 liter. Sedangkan untuk kebutuhan material sumber daya tenaga kerja untuk pekerjaan bore pile, pekerja yang dibutuhkan yaitu 18,26 orang per hari. Untuk tukang kayu 1,5 orang per hari. Untuk tukang batu 7,16 orang per hari. Untuk kepala tukang 0,69 orang per hari. Untuk mandor 1,51 orang per hari. Untuk analisis kebutuhan sumber daya pada pekerjaan pile cap masih dengan persamaan yang sama. Untuk hasil analisisnya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana untuk penggunaan kayu balok 5,7 didapat penggunaannya itu 0,18. Untuk paku 2 cm 2-3 cm 0,3 kg. Untuk kayu papan 3/20 0,1 meter kubik. Untuk tanah uruk 5,541 meter kubik. Untuk pasir uruk 0,5832 meter kubik. Untuk semen sendiri yaitu 1038,3078 kg. Untuk pasir beton untuk total penggunaannya yaitu 1687,252 kg. Untuk kerikil total penggunaannya yaitu 25,809 kg. Untuk air total penggunaannya itu 522,667 liter. Untuk batako kelas 1 total penggunaannya itu 108 buah. Untuk pasir pasang total penggunaannya itu 3,352 meter kubik. Untuk besi polos U24 total penggunaannya yaitu 2,413 kg. Untuk baja tulangan polos BJTD 40 total penggunaannya yaitu 415,3317 kg. Untuk penggunaan kawat beton total penggunaannya yaitu 5,933 kg. Sedangkan untuk sumber daya tenaga kerja yang digunakan pada pekerjaan pile cap didapatkan dari hasil analisis, yaitu untuk pekerja mendapatkan 28 orang per hari. Untuk
tukang kayu total penggunaannya 2 orang, tukang batu 5 orang, kepala tukang 6 orang, dan mandor 11 orang. Yang keempat yaitu analisis biaya sumber daya. Yang pertama pada pekerjaan bore pile, hasil analisisnya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana kayu balok 5/7 dengan total penggunaan 0,26, jumlah biayanya yaitu 394.747,50 rupiah. Untuk paku 2-3 cm, total biayanya itu 4.699,38 ribu. Untuk kayu papan 3/20, total penggunaannya itu 151.319,88 ribu rupiah. Untuk beton FC28, total biayanya itu 3.260.300,87 ribu rupiah. Untuk tung dan casing, total biayanya itu 1.908.517,54 ribu rupiah. Untuk baja tulangan polos BJTD 40, total biayanya yaitu 6.884.347,67 ribu rupiah. Untuk kawat beton, total biayanya yaitu 159.427,21 ribu rupiah. Untuk semen, total biayanya yaitu 1.160.000 ribu rupiah. Di pasir beton, total biaya penggunaannya yaitu 167.597,43 ribu rupiah. Untuk kerikil, total biaya penggunaannya itu 299.874,49 ribu rupiah. Untuk penggunaan air, total biayanya yaitu 61.597,50 ribu rupiah. Dengan total biaya penggunaan material secara keseluruhan yaitu 18.395.302,09 ribu rupiah. Sedangkan untuk biaya penggunaan sumber daya tenaga kerja, untuk bekerja sendiri total biayanya itu 1.919.275,13 ribu rupiah. Untuk tukang kayu 159.026,87 ribu rupiah. Untuk tukang batu 759,259,10 ribu rupiah. Untuk kepala tukang, total biaya penggunaannya itu 73.126,0. Untuk kepala tukang, total biaya penggunaannya itu 73.126 ribu rupiah. Untuk mandor yaitu 161.721,12 rupiah. Dengan total penggunaan biaya pada kebutuhan tenaga kerja yaitu 3.038.401,17 ribu rupiah. Untuk analisis biaya sumber daya pada pekerjaan file cap bisa dilihat pada tabel berikut, di mana untuk kayu balok 5/7, total biaya penggunaannya itu 315.798 rupiah. Untuk paku, total biayanya itu 3.759,50 rupiah. Kayu papan, total biayanya itu 124.055,90 ribu rupiah. Untuk penggunaan tanah uruk, total biayanya yaitu 415.575 ribu rupiah.
Untuk pasir uruk yaitu Rp67.000, Rp68.000. Untuk semen total biayanya itu Rp1.297.884. Untuk pasir beton total biayanya itu Rp204.273,48. Untuk kerikil total biaya penggunaannya yaitu Rp318.064,84. Untuk total biaya penggunaan air yaitu Rp65.053,13. Untuk total biaya penggunaan batako kelas 1 Rp237.600. Untuk penggunaan pasir pasang total biayanya yaitu Rp569.894,40. Untuk besi polos U20 total biaya penggunaannya yaitu Rp21.168. Untuk baja tulangan polos BJTP total biaya penggunaannya yaitu Rp3.675.865,55. Untuk penggunaan kawat beton total biayanya yaitu Rp88.999,65. Sedangkan untuk biaya penggunaan sumber daya tenaga kerja untuk pekerja sendiri total biayanya itu Rp2.942.380. Untuk tukang kayu Rp210.170.000. Untuk tukang batu Rp525.425. Untuk kepala tukang Rp636.000. Untuk mandor Rp1.177.000 dengan total biaya penggunaan untuk sumber daya tenaga kerja yaitu Rp5.490.975.000. Keempat yaitu penjadwalan sumber daya kegiatan. Untuk penjadwalan sumber daya kegiatan sendiri bisa dilihat pada hasil analisis pada tabel di samping, di mana pada penggunaan sumber daya tenaga kerja dan analisis pada minggu pertama didapatkan untuk kebutuhan tenaga kerjanya itu 37,27 orang per hari. Untuk kebutuhan pekerja pada minggu kedua yaitu 41,38 orang per hari. Untuk kebutuhan pekerja pada minggu ketiga yaitu 54,97. Untuk kebutuhan pekerja pada minggu keempat 25,10 orang per hari. Untuk minggu kelima penggunaan pekerjanya yaitu 38,51 orang per hari. Untuk minggu keenam 12,79 orang per hari. Sedangkan untuk tukang batu bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Untuk kepala tukang juga bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Untuk tukang kayu dan seterusnya bisa teman-teman lihat pada tabel rekapitulasi berikut. Sedangkan untuk penggunaan biaya materi untuk penjadwalan kebutuhan sumber daya material bisa teman-teman lihat pada rekapitulasi berikut pada tabel yang bagian bawah. Untuk penggunaan tiap minggunya sudah dianalisis dan didapatkan hasil pada rekapitulasi tersebut. Kelima yaitu penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Untuk penjadwalan biaya kegiatan dijadwalkan pada tiap minggu pekerjaan yaitu setiap 6 minggu, sama kayak penjadwalan kebutuhan sumber daya. Tapi pada penjadwalan biaya ini kita menjadwalkan biaya-biaya yang akan digunakan pada setiap minggunya, yaitu untuk tenaga kerja bisa teman-teman lihat pada tabel rekapitulasi berikut.
Dan untuk biaya penggunaan sumber daya material juga bisa teman-teman lihat pada tabel rekapitulasi berikut, di mana sudah dijadwalkan penggunaan biaya pada tiap minggunya. Masuk pada bagian kesimpulan. Itu yang pertama, berdasarkan hasil analisis kebutuhan sumber daya tenaga kerja pada pekerjaan bore pile dan pile cap, maka didapatkan jumlah kebutuhan sumber daya tenaga kerja yaitu untuk pekerjaan bore pile yaitu 19 orang per hari, untuk tukang kayu 2 orang per hari, untuk tukang batu 7 orang per hari, untuk kepala tukang 1 orang per hari, dan mandor 2 orang per hari. Sedangkan untuk pekerjaan pile cap didapatkan pekerja yaitu 28 orang per hari, tukang kayu 2 orang per hari, tukang batu 5 orang per hari, kepala tukang 6 orang per hari, dan mandor 11 orang per hari. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis sumber daya material pada pekerjaan bore pile dan pile cap, maka didapatkan besarnya kebutuhan material adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada pekerjaan bore pile untuk material kayu balok 5/7, total penggunaan materialnya 0,27, untuk paku total penggunaannya 0,38 kg, untuk kayu papan 0,13 meter kubik, untuk beton FC24 total penggunaannya itu 3,08 meter kubik, untuk baja tulangan total penggunaannya yaitu 421,20 kg, untuk casing 38,17 meter persegi, untuk baja tulangan polos BJTD 40 total penggunaannya itu 783,99 kg, untuk kawat beton 10,63 kg, untuk semen 880,13 kg, untuk pasir beton 1583,06 kg, untuk kerikil 2381,39 kg, dan untuk air 493,78 liter. Sedangkan untuk pekerjaan pile cap untuk total penggunaan kayu balok 0,18 meter kubik, untuk penggunaan paku 0,3 kg, untuk penggunaan kayu papan 0,105 meter kubik, untuk penggunaan tanah uruk total penggunaannya itu 5,541 meter kubik, untuk pasir uruk 0,58 meter kubik, untuk semen 1038,3075 kg, untuk pasir beton 1682,252 kg, untuk kerikil 2525,809 kg, untuk air 522,665 liter, untuk batako kelas 1 108 buah, untuk pasir pasang 3,35 meter kubik, untuk besi polos 2,419 kg, untuk baja tulangan 415,3317 kg, dengan untuk kawat beton itu 553,331 kg. Yang ketiga, dari hasil analisis pada penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan proyek, maka didapatkan rekapitulasi jadwal pengenalan sumber daya kegiatan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Ini hasil kesimpulan yang saya ambil dari hasil analisis. Demikian presentasi hasil pengerjaan tugas metode pelaksanaan konstruksi pada substruktur pekerjaan pondasi dengan studi kasus pembangunan gedung mes Kejaksaan Tinggi Bali.